Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi dari kelompok kami. Yang untuk materi yang pertama, yaitu yang akan dijelaskan oleh Saudari Elvira Roza. Kepada Saudari, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Elvira Roza akan menjelaskan materi tentang makna dan cara mendapatkan pengetahuan. Bisa di next, Bayu. Nah, berdasarkan yang ada dalam slide, dapat diketahui makna dari pengetahuan, yaitu adalah segala hal atau informasi yang diperoleh melalui panca indera manusia akan suatu objek atau suatu peristiwa, sehingga memberikan kepada manusia suatu informasi baru yang menjadikan ia tahu atau paham. Nah, lalu menurut Mas Kuroh tahun 2015 ini sebenarnya menjelaskan cara mendapatkan pengetahuan. Yang pertama itu empirisme. Empirisme adalah cara mendapatkan pengetahuan dengan pengalaman atau hanya melalui indrawi saja. Misalnya, contohnya seperti apa? Misalnya ketika kita melihat apel jatuh, ketika melihat buah jatuh dari pohonnya, maka kita hanya akan melihat itu hanya sebagai atau sekedar dari pencarian indera saja. Oh, dia memang jatuh seperti itu dan saya melihatnya demikian. Lalu kemudian cara mendapatkan pengetahuan dengan tingkat lebih tinggi adalah rasionalisme, yaitu adalah cara mendapat pengetahuan yang melibatkan akal, bukan hanya melibatkan indrawi atau pengalaman saja. Di mana ini sudah menghubungkan suatu peristiwa atau objek dengan hubungan sebab akibat. Misalnya buah yang jatuh tadi. Buah kenapa jatuh dari pohonnya? Karena dia sudah tua dan sudah patut untuk jatuh, gitu kan. Lalu ada cara mendapatkan pengetahuan dengan cara fenomenalisme, yaitu diperoleh dari indrawi, kemudian diterima oleh akal dalam bentuk pengalaman, dan dihubungkan sesuai dengan kategori pengalaman dan tersusun secara sistematis melalui penalaran. Lalu selanjutnya adalah yaitu intuisionisme, yaitu cara mendapatkan pengetahuan namun tidak dapat dibuktikan seketika melalui fakta karena muncul tanpa adanya pengalaman dan akal. Jadi maksudnya diperoleh melalui dari intuisi manusia, yaitu ide yang hadir berdasarkan naluri manusia tanpa melibatkan pikiran atau pertimbangan yang logis. Lalu yang terakhir yaitu cara mendapatkan pengetahuan dengan cara tertinggi, yaitu dengan cara ilmiah. Kita mendapatkan pengetahuan setelah melalui prosedur ilmiah tertentu yang sudah pasti digunakan dalam usaha mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang kita hadapi. Nah, demikian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk materi yang kedua yang akan dijelaskan oleh Nana Meisah Putri. Kepada Nana, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya hakikat ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama ontologi. Nah, dia bisa dilihat pada PPT. Jadi ontologi adalah pembahasan suatu objek pengetahuan. Yang kedua, epistemologi. Nah, di sini disimpulkan bahwa epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang keabsahan suatu pengetahuan. Contohnya yaitu kursi. Nah, di sini pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu bahwa benda tersebut adalah kursi dan dengan berdasarkan apa kita bisa memiliki pemikiran dan anggapan bahwa itu benar-benar sebuah kursi. Yang ketiga, aksiologi. Ya, yang dapat disimpulkan bahwa aksiologi adalah ilmu yang membahas kegunaan suatu pengetahuan. Itu contohnya seperti pembelajaran pendidikan Pancasila. Nah, di sini apa gunanya kita mempelajari pengetahuan tentang kepancasilaan? Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, materi yang akan dijelaskan oleh Saudari Rizky Yesma Aulia. Kepada Yesma, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu ada fakta. Fakta itu ialah sejumlah data yang terkumpul atau dihasilkan dalam suatu proses kegiatan. Nah, seperti yang sudah dilihat di PPT bahwa ada contohnya. Kemudian ada contoh lain seperti ketika kita sebuah bola yang digelindingkan pada sebuah lantai.
yang permukaannya licin akan bergerak lebih cepat dibandingkan jika digelindingkan pada lantai yang permukaannya kasar. Nah, jadi fakta ini ialah fakta itu ialah bersifat konkret, yaitu bersifat nyata, tidak terikat dengan fakta lain secara logis. Kemudian ada konsep. Di sini konsep secara sederhana adalah penamaan atau pemberian label untuk sesuatu yang membantu seseorang mengenal, mengerti, dan memahami sesuatu hal. Seperti bisa kita contohkan, seperti contohnya, jika kita menemukan informasi, misalnya ada sebuah benda, kotak yang cukup besar, benda itu terbuat dari besi atau logam lain, ada rodanya, digerakkan dengan mesin, berjalan di jalan raya, digunakan untuk mengangkut manusia atau barang dengan kemampuan mental manusia. Informasi atau fakta tersebut disederhanakan dengan memberi label atau nama, yaitu mobil. Selanjutnya, baik. Kemudian yang ketiga yaitu ada menurut Suyokti tahun 2011, prinsip adalah hal yang secara fundamental menjadi martabat diri, atau dengan kata lain, prinsip adalah bagian paling hakikat dari harga diri. Jadi prinsip itu adalah suatu bentuk kebenaran yang menjadi bentuk dasar dalam berpikir. Kemudian ada teori. Teori ini adalah sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematik dalam gejala sosial maupun nature yang ingin diteliti. Jadi teori adalah suatu konseptualisasi yang diperoleh secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar variabel. Kemudian yang terakhir ada hukum. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara atau pemerintah secara resmi melalui lembaga atau intuisi hukum untuk mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya kembalikan pada moderator. Itulah pemaparan dari materi kami. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Dipersilakan kepada Saudari Dinara. Baik, saya Dinara Mielova dengan NIM 19129211 dari kelompok 6. Berdasarkan yang kelompok punya dijelaskan, ada prinsip, teori, dan hukum. Coba sebutkan salah satu prinsip dalam penelitian. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya Dinara, dan saya akan menjawab pertanyaan Dinara, yaitu salah satu prinsip dari penelitian. Menurut ahli René Descartes dalam bukunya Discourse on Method, yang salah satunya itu membicarakan masalah ilmu pengetahuan, diawali dengan menyebutkan akal sehat atau common sense yang pada umumnya dimiliki oleh semua orang. Jadi pada penelitian ini kita harus membicarakan hal-hal yang memang di batas akal sehat, dan masalah ilmu pengetahuan ada pula yang lebih banyak memilikinya, namun yang terpenting adalah penerapannya dalam aktivitas ilmiah. Mungkin itu saja salah satu dari prinsip dalam penelitian. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Mungkin tidak ada. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.